Shalom. Kita percaya sekarang lagi sulit kita mau ibadah, tapi kita ada online service. Yes. Kita percaya bahwa Tuhan kita hadir dimanapun, hadirat Amin. Tuhan selalu ada ya Dik ya. Yes. So sama-sama kita sembah Dia, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita dimanapun kita berada. But our heart still the same to worship Him, to worship Jesus. How can we praise you, Jesus? Thank you, Lord. Kami sembahmu Terima kasih Tuhan, Tuhan. tiada yang lain, Boleh ada hari ini. hanya namamu Karena Bapa. kebaikan-Mu, Tuhan. Standing here in your presence, in the grace so relentless, I am won by perfect love, wrapped in the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, Jesus. Thank you, Jesus, for everything. Is your love so good to me? When I'm lost, you pursue me, Lord. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord. Oh, oh. So beautiful. Here in you, I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Jesus. All fear removed, Lord. I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Because I was sinking deep in His presence, because His presence is enough for us. Nothing else matters. Only Jesus, only Jesus. Say, your love so deep. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Love so deep is washing over me.
washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my yes, Jesus, you are my everything, Lord. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Love so deep. He's washing You wash me, over Lord. me. Your face is All I see, you are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Jesus, you are the one. We bersyukur, Jesus, boleh you are the menyembahmu one Tuhan. for me. Kami mau tetap menyembahmu Tuhan dalam setiap keadaanku. Yes, Jesus. Ready to worship you, Lord. Nothing We else. trust in you, Jesus. Nothing else. We believe in you. We want to worship you. It's only between you and me, Lord. Haleluya, Yesus. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, an ocean deep. My faith will stand. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You keep me, Jesus, in your love. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't stop now. And I will call upon your name and keep my eyes above the
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Jesus, I believe you never fail me, never fail me. Put my trust in you. We will kill your name, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Haleluya, kami percaya kepadamu. Setiap keadaanku sekarang Tuhan, kami tetap percaya, tetap percaya setiap Kau Allah yang dahsyat. Jesus, meskipun tak ku melihat, tapi kami percaya Tuhan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Oh, church. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the
in the darkness. My God, Yes, Jesus. that is who you are. You are the way maker, Jesus. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Everybody say, that is who you are. That is who you are. Yes, That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is Come on, who sing it. you That is who you are. That is who you are. That is who you are. Amen. That is who you are. That, come on, sing. That is who you are. 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 Oh Lord. Even when I don't see it, come on, sing it together. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when, Feel it, oh man, you're come on, working. sing. You never stop, never stop, never stop working. Even when I don't see it, come on. Even when I don't feel it, You never stop, you never stop working. you never stop, and never stop. When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you never stop working. You never stop working. Oh Jesus, hari kita sedang menghadapi sesuatu yang sulit. I know it. Sesuatu yang mungkin out of our hands, yang mungkin lepas dari tangan kita. Pandemi, virus di mana-mana. Masalah terjadi di mana-mana, krisis ekonomi di mana-mana. Kesulitan terjadi di mana-mana. Mungkin hari ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin hari ini kita nggak bisa melakukan apapun. Tapi satu yang saya percaya, bahwa Tuhan sedang pegang kontrol kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita percaya bahwa Tuhan, bahwa Dialah sumber pengharapan kita. So let's pray together. Lord, thank you Lord for today. Buat setiap kesempatan kami masih bisa kebaktian Tuhan, even though it's an online service, mungkin sesuatu yang baru buat setiap kami, mungkin sesuatu yang gak biasa buat kami, tapi tetap Bapak kami percaya bahwa dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun kondisi kehidupan kami, hati kami tetap mau mencari Engkau Tuhan. Dan dimanapun kami berada, di situ Engkau berada Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada di situ. Kami mau sepakat Bapa di rumah kami, mungkin kami lagi nonton di sela-sela kesibukan kami Tuhan. Mungkin kami baru bangun Tuhan, atau mungkin kami baru melakukan aktivitas. Tapi yang kami percaya Bapa, dimanapun kami berada, Engkau ada di samping kami Tuhan. So hari ini Bapak kami gak menonton setiap siapa yang ada di mimbar ini secara online, tapi kami melihat Engkau dalam online service ini Tuhan. So bukan lagi kami Tuhan, ini bukan saatnya buat kami buat berdebat Tuhan harus online service atau enggak, tapi kami mau bersatu hati untuk menyembah Engkau, mencari nama-Mu Tuhan. Karena di masa-masa sulit ini kami tetap membutuhkan Engkau. In the name of Jesus Tuhan, ini setiap kami siap untuk dengar firman Tuhan. Setiap kita yang percaya mari katakan
Amin, haleluya. Shalom semua. Wow, it's a brand new thing for me and for everyone here, right? Shalom teman-teman. Bersyukur ada di tempat ini sekali lagi bisa sama-sama mendengarkan khotbah ini, bisa mendengarkan, bisa mengikuti praise and worship tadi. I don't know what is going on today. Apa yang terjadi di hidup kita, I don't know. Tapi satu yang saya tahu adalah Tuhan sedang bekerja buat setiap kita, amin. Lewat pandemi ini, lewat coronavirus pandemic ini, saya mau tetap mengingatkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya. Bukan salah satunya jalan. Dia satu-satunya, He is the only way. He is the only hope. He is the only strength for us. So hari ini siap kita yang mungkin sekarang lagi ngerasa bahwa hidup kita lagi susah. Hidup kita lagi hopeless. Kita lagi gak punya jalan keluar. Dan come on. This is the time that we know that we're limited. But we know who is unlimited for us. Amen. So hari ini sekali lagi saya mau sapa teman-teman yang ada di online sana. Shalom semua yang mungkin sekarang lagi nonton rebahan di kasur, mungkin lagi duduk, mungkin lagi ngobrol-ngobrol bareng keluarganya, atau mungkin lagi kumpul sama cell groupnya. Shalom semua, dan hari ini kita mau bicara tentang bagaimana sesuatu yang ada dalam hidup kita mungkin out of control. Tapi we know who is in control. So hari ini pertama kita mau buka dulu di Amsal 19 ayat 21 teman-teman. Baik, Amsal 19 ayat 21 bilang bahwa banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi, banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Dia, Tuhanlah yang terlaksana. Baik, kembali dengan pandemi coronavirus ini teman-teman, hal ini banyak sekali terjadi krisis. Banyak terjadi krisis karena hal ini, betul? Siapa yang nyari gula susah? Saya. Siapa yang nyari apalagi bawang bombay? Sekarang mahal banget, betul? Bisa ratusan ribu per kilo. Kemudian apalagi ya? Masker. Saya udah nggak bisa nemu di mana-mana. Mungkin kalian juga. Mungkin sekarang pasar ramai banget dan kemudian stoknya habis. Right? Dan itulah yang terjadi ketika kita ada dalam sebuah krisis. Seorang manusia, kita sebagai manusia ketika kita ada dalam suatu krisis, we tend to do careless things. Kita punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang careless. Punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang gak masuk akal buat setiap kita. Tapi percayalah bahwa ketika kita punya Tuhan, kita manusia yang lemah, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita pasti bisa melakukan sesuatu dengan wisdomnya Tuhan, amin. So, hari ini percaya bahwa coronavirus ini mungkin sesuatu yang menyulitkan buat setiap kita. Kita gak bisa keluar rumah. I feel you guys. Kita gak bisa hang out sama teman-teman. I really feel you. Tapi come on, dengan wisdomnya Tuhan, kita juga mau ikutin pemerintah, right? Kita mau ikutin instruksi pemerintah dengan social distancing. Kita mau meminimalisir, kita mau mengurangi resiko dari coronavirus. So teman-teman, sekali lagi maybe it's hard for us to understand what's going on in this world. Semua juga merasakan itu. Mulai dari China, Italy, mulai dari, I think this entire world is confusing. This entire world is confused. This entire world is seeking for help. Dan kembali gak ada yang bisa melakukan apapun.
we couldn't do anything. All we can do is hope that it will be over, right? Kita cuma berharap ini bakal berakhir secepatnya. Dan kita mau berdoa di sini bahwa Indonesia cepat untuk pulih. So, if you're feeling hard today, satu yang mau saya kasih tahu adalah percayalah sekali lagi bahwa kita cuman bukunya Tuhan. And He is the author. Dia penulis dalam hidup kita. Dia pencipta dalam hidup kita. So there's nothing to be worried about. Hari ini mungkin masker susah dicari. Sembako susah dicari. Tapi percayalah bahwa Tuhan, He is the provider. Dia penyedia buat setiap kita, so gak ada yang harus kita takutin. Percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kita. Dia penulis hidup kita, dan bayangkan teman-teman ketika kita adalah bukunya Tuhan. Seorang penulis adalah orang yang pertama kali tahu cerita, mulai dari klimaks, mulai dari anti klimaks, sampai pada akhirnya cerita itu cuman dia yang tahu pertama kali. Right? Sebelum dipublish, sebelum di-share ke orang-orang, cuman penulisnya yang tahu. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir kehidupan. Dalam buku itu, cuman penulisnya yang tahu. So, Tuhan adalah penulis dalam hidup kita. Dan kita adalah bukunya Tuhan. So, hari ini saya mau ajarin bahwa kita harus belajar untuk tunduk sama Tuhan. Submit dengan apapun yang terjadi. Coronavirus, krisis ekonomi, semua hal yang terjadi dalam hidup kita, percayalah itu bukan karena Tuhan benci sama kita. Justru Tuhan sedang mau proses kita. Justru Tuhan sedang mau bangun hidup kita. Amin. He is the author of our life. He really knows what is ahead for us. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi di kehidupan kita nanti. Kenapa kita nggak tahu apa yang terjadi di depan? Because we're limited and we need God who is unlimited for us. So hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja buat kita. Even though we don't see Him working, He's still working. Even though we don't feel it, He is still working for us. Amen. He is the help for the helpless. He is the home for the homeless. And He is the father of the fatherless. So gak ada yang bisa kita takutin lagi. Takut wajar teman-teman. Saya juga secara manusia mungkin takut. Tapi deep down inside my heart, kita mau percaya. Kita mau tetap berserah sama Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kita, tetap percaya bahwa Tuhan, He is the provider of our life. So there's nothing to worry about. Amin. Yang kedua adalah teman-teman, ketika kita masuk dalam krisis, kita masuk dalam sesuatu yang gak menyenangkan buat kita. We choose fear oftenly, right? Kita sering banget ngerasa takut. Kita sering banget ngerasa gak berguna. Gue gak bisa ngelakuin apa-apa, gue takut. Dan kemudian apa? Fenomena yang terjadi khususnya di Indonesia dan mungkin ini terjadi juga di a whole world. Mereka rush supermarket. I don't blame you guys yang rush supermarket. Tapi come on, ketika saya pelajari, ketika seseorang rush supermarket, alasannya apa? Karena mereka takut, betul? Karena mereka nggak tenang dan akhirnya mereka melakukan sesuatu yang di luar logika. Karena saya sering ngomong sama teman-teman saya bahwa, come on, ayo dong berpikir dengan wise, berpikir dengan wisdom, berpikir wisely. Kenapa? Karena ketika kita rush supermarket,
kita cuman bikin kelangkaan sumber daya dan kemudian terjadi inflasi. Kemudian terjadi economic problem, terjadi krisis ekonomi dan ya we see today, right? So sekali lagi I encourage you guys to use wisdom over foolishness. Kemudian ketika kita takut, kita cenderung melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Dan kita cenderung melakukan sesuatu yang bodoh. So hari ini saya mau bilang, ketika kita takut, ketika kita lemah, kita gak bisa ngapa-ngapain. Then why don't we choose faith over fear? Kenapa kita gak pilih iman dibandingkan ketakutan? Right? 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 25, bertanyalah Daud kepada Tuhan, dengar baik-baik teman-teman, apakah aku Daud harus maju melawan orang Filistin itu, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud begini, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. 20 lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Kemudian dengar baik-baik di ayat 22 sampai 25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi orang Filistin maju dan memencar di lembah Refaim. Kemudian apa? Yang dilakukan Daud? Di ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan 25, apa yang dibuat Daud, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka Daud memukul kalah orang Filistin. Mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Wow. Apa yang dilakukan Daud? Dia raja, dia kesatria yang hebat, right? Dia orang pilihan Tuhan. Dia raja yang menaklukkan banyak bangsa. Dia tahu dia punya kekuatan yang dahsyat. Tapi apa yang dilakukan sama dia? Dia tetap tanya Tuhan. Dia tetap tanya wisdomnya Tuhan. Dia tetap merendahkan hatinya di bawah Tuhan. Ketika orang Filistin menyerang, saya yakin banget bahwa Daud takut. Daud sedikit pun pasti ada rasa takut. Setitik pun pasti ada rasa takut di hati Daud. Gimana kalau gua kalah ya? Gimana kalau gua nanti gak berdaya ya? Gimana kalau gua dibunuh ya sama orang Filistin? Tapi kemudian David, he chose faith over fear. Daripada takut, dia gak bisa melakukan apapun. Lebih baik dia punya faith sama Tuhan. Lebih baik dia punya keimanan sama Tuhan, dia punya kepercayaan sama Tuhan, dia punya iman sama Tuhan bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat bangsanya. So it happened. Daud bertanya, pertama kali dia bertanya, apakah Tuhan akan menyerahkan orang Filistin kepadaku? Kata Tuhan apa? Kata Tuhan, yes. Kau maju, engkau hancurkan mereka dan aku akan serahkan buat engkau. Kemudian dibilang lagi, orang Filistin itu maju lagi. Daud yang sebelumnya udah punya kemenangan, harusnya dia ngapain sih? Harusnya dia bisa melakukan sesuatu yang sama, betul? Tanpa nanya Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? He asked God once again. Dia tanya Tuhan sekali lagi. Dia tanya Tuhan one more time. Tuhan, apakah aku harus menyerang atau enggak? Ya, kamu harus menyerang tapi tunggu dulu.
kamu bikin gerakan melingkar dan kemudian bla bla bla, orang Filistin hancur. Bayangkan kalau misalkan Daud langsung maju untuk menyerang orang Filistin. He might be dead, right? Kita mungkin nggak bakal dengar keperkasaan Daud sampai sekarang ini. Kita nggak mungkin ngedengar kekuatan Daud sampai saat ini. Dan Daud, walaupun dia mungkin dalam hatinya takut, dia tetap choose faith over fear. Karena apa? Kalau dia memilih fear, dia mungkin melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Dia mungkin melakukan sesuatu yang bukan apa yang Tuhan mau. So hari ini saya mau bilang bahwa faith is about surrendering ourselves under God's will. Iman bicara tentang merendahkan hati kita, merendahkan setiap hidup kita di bawah keinginannya Tuhan. Dan iman bicara tentang bagaimana kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apapun buat hidup kita. Dan saya percaya COVID-19 itu bukan masalah lagi buat hidup kita, ketakutan itu bukan masalah lagi buat hidup kita ketika kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kita. Right? So, come on. Have faith over fear. Have wisdom over foolishness. Mari jangan takut. Jangan gentar. Sebab Tuhan tahu apa yang ada di depanmu. Engkau mungkin gak tahu apa yang ada di depanmu. Apa yang di balik tembok yang tinggi. Tapi Tuhan yang maha tinggi. Dia yang ada di tahta tertinggi. Dia tahu apa yang ada di balik tembokmu. So come on. Hari ini serahkan setiap hidupmu sama Tuhan. There's nothing to worry about if God is in your side. Right? So, dan dari Daud kita belajar bahwa seringkali anak-anak Tuhan kita saking takutnya, saking desperate-nya, kita nggak tanya Tuhan dulu dan kemudian ngelakuin apapun yang kita pikir itu benar. Dan kadang apa yang kita pikir itu benar, bukanlah apa yang Tuhan pikir itu benar. So hari ini mari miliki mindsetnya Tuhan, bukan mindsetnya manusia. Fear consumes soul, but faith awakens soul. Ketakutan menghancurkan jiwa kita. Tetapi iman itu membangunkan, membangkitkan iman kita. Amin. Kemudian yang terakhir adalah gini teman-teman. Ketika kita tahu kita dapat faith, kita punya faith-nya Tuhan, kita punya kekuatan dari Tuhan, kita punya sesuatu harapan dari Tuhan, kita punya hal yang dahsyat dari Tuhan. Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan cuma menyimpan itu sendiri, right? Di masa-masa sulit ini teman-teman, I wanna say, mari, let's resonance your faith. Imanmu itu harus mempengaruhi orang lain. Imanmu harus bisa membawa orang lain juga percaya. Imanmu harus bisa juga membuat harapan buat orang lain. Ketika orang melihat engkau, orang itu juga harus punya harapan sama seperti engkau. So terlalu egois kayaknya mungkin kalau misalkan kita punya harapan tapi kita nggak sebar itu sama orang lain. Kita nggak resonansikan itu sama orang lain. Karena faith nggak bisa berjalan sendiri. Faith itu butuh orang lain. Kita butuh saling dikuatkan, kita butuh saling menguatkan, dan kita butuh saling bersama untuk ada dalam krisis ini. So I call you
younger generation, I call you. Kekuatan yang dari Tuhan harus kita sebarkan buat orang lain juga. Saya tertarik sama satu postingan atau satu hal yang lagi viral sekarang. Gimana orang-orang sekarang lagi do something positive, dan I think it is very positive. Karena apa? Karena beberapa orang ada yang share bahwa mereka pesan satu orderan buat ojek online, buat makanan ya, dan kemudian dia chat kayak gini si customernya, udah makanannya buat bapak aja, ini kan lagi masa virus bapak, saya tahu omset bapak berkurang, orderan bapak berkurang, mungkin ini bisa sedikit membantu bapak, nih makanan yang tadi saya pesan, sok bapak pesan, itu untuk bapak. Dan kemudian something wonderful I think terjadi buat di dunia ini. Dan it's a beautiful thing for me bahwa di masa-masa yang sukar ini tetap ada orang-orang yang baik, tetap ada orang-orang yang berpengharapan, tetap ada orang-orang yang mau melakukan hal yang positif buat sekitarnya. So are you the part of it or not? Saya percaya hari ini sekali lagi masa-masa yang sulit buat kita. Kita gak bisa kuliah keluar, kita gak bisa sekolah di luar, kita kelas online. Dan yes, here we are, we're doing online service, which I think it's so hard for us, right? Buat setiap pengurus, buat setiap kru yang ada di sini, buat setiap pelayan yang di sini, it's something hard for us. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sedang persiapkan yang terbaik buat kita. Tetap percaya, tetap berpengharapan. Because even if we don't see, He's still working. Even if we don't feel it, He is still working for us. So let's just worship Him. Let's just choose worship over worry. Come on. So hari ini mari kita serahkan setiap kehidupan kita sama Tuhan. Let's worship Him. Hallelujah. Oh, Jesus, we choose to worship You. We choose to honor You. There is nothing we can do but worship You, Lord, but to trust in You. Oh, Jesus. Hallelujah. Come on, worship Him. Worship Him. Oh, Jesus, we honor You. We worship You, Lord. Engkau setia, Engkau mulia. Tuhan, Kau setia bagi kami di masa sukar, di masa susah kami, Kau tetap ada bagi kami. Kau selalu ada bagi kami. Kau setia bagi kami, Yesus Tuhan. Engkau baik, You're so good to me. Oh, Yesus, Kau baik bagi kami. Oh, Jesus, thank You, Lord. Let's say, even if we don't see it, say, even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, You're working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Sing it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, come on, even when, amen, say, you never stop, say it together one more time. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop work. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Say Waymaker, hallelujah, Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Mari katakan dengan iman kita, sing it. You are Waymaker, Miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. my God, Amen. that is who That is who you you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 that is who you That is who you are. That is Amen. Sing it. That is who you are. That is who you That is who you are. That is who you That is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes. Sekali lagi, Tuhan bilang, this too shall pass in your life. Situasi buruk hari ini akan lewat dalam hidupmu. Aku akan menyelesaikannya sampai tuntas. Yes. Aku akan menyelesaikannya sampai engkau belajar sesuatu. So hari ini teman-teman, ketika kita masuk dalam sebuah krisis, masuk dalam sebuah ketidaknyamanan, masuk dalam sebuah hal yang gak nyaman buat kita, percayalah bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu buat hidup kita. Even if we can't see, He is still working. Even if we cannot feel it, He is still working for us. So apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja buat hidupmu dan hidupku. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja buat hidupmu dan hidupku. If we choose fear, we're doing something unnecessary. But if we choose faith, we learn to trust God for what He is doing right now. Ketika kita pilih faith sama Tuhan, ketika kita pilih iman sama Tuhan, artinya kita commit sama Tuhan bahwa apapun yang Tuhan lakukan, mungkin aku gak lihat, mungkin aku gak ngerasain itu, tapi aku cuma mau percaya sama Tuhan, karena aku percaya bahwa Tuhan adalah penulis dalam hidupku, dan gak ada sesuatu pun yang bisa aku takutkan, karena aku tahu siapa yang ada di sampingku, yaitu Engkau Tuhan. So hari ini teman-teman, saya gak tahu seberapa besar rasa takut setiap kalian, setiap kita saat ini. Tapi boleh gak dengan hati yang terbuka, saya minta gak perlu malu,
di rumah kalian masing-masing, on your bed, di ruang tamu kalian, dimanapun kalian lagi nonton ini, kalian yang mungkin ngerasa takut akan masa depan kalian, atau ngerasa takut dengan krisis yang terjadi sekarang, I encourage you, teman-teman, saya minta dengan kasih setiap kita taruh tangan kita di dada. Mungkin kita hari ini lagi takut menghadapi sesuatu. Mungkin kita lagi hari ini menghadapi COVID-19, kita lagi takut banget. Kita lagi gak bisa handle setiap emosi kita. So hari ini saya mau bilang, please choose faith over fear and do worship over worry. Pilih percaya dibanding ketakutan dan lakukan penyembahan dibanding ketakutan kita. Dibanding kita worry something, it produces nothing. Itu gak bakal memproduksi apapun dalam hidup kita. Itu cuma memproduksi sebuah hal-hal yang buruk dalam hidup kita. So please choose faith over worry. Please choose faith over fear and do worship over worry. Hamba, kami Tuhan, kami gak bisa apa-apa. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap kami yang taruh tangan kami di dada kami. Wherever we are, dimanapun kami berada Tuhan, mungkin kami lagi bareng keluarga kami, mungkin kami lagi bareng teman-teman kami, mungkin bahkan kami lagi sendiri Tuhan di kamar kami. Kami yang taruh di tangan di dada, Bapak mau komit bahwa Engkau adalah Raja dari segala Raja. You are the beginning and in the end. You are the way maker for us. You are the creator of this world. Engkau adalah Engkau yang membuat setiap hal yang ada terjadi dalam dunia ini. Dan kami percaya Bapak dalam krisis kami untuk menghadapi COVID-19. It's something hard for me. It's not an easy part for me to do Tuhan. Tapi hati ini Tuhan, hari ini kami mau tetap percaya bahwa Engkau yang memiliki, Engkau yang bertata atas langit dan bumi, dan kami percaya you do something for us Tuhan. Dan hari ini Bapak kami mau percaya, kami mau serahkan setiap kesehatan kami, setiap ekonomi kami, setiap masalah dalam hidup kami, setiap ketakutan kami Tuhan, setiap hal-hal yang kami tahu Bapak itu di luar batas kami mau cuma